Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fatur Rahman, NIM 2011010800007. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2011011010008. Perkenalkan, nama saya Wildatus Syahadah dengan NIM 2011001080009. Pada peran pengembang kurikulum terdapat 3 opsi. Yang pertama, pengertian pengembang kurikulum. Yang kedua, peran kurikulum. Dan yang ketiga, peran pengembang kurikulum di sekolah. Yang pertama, yakni pengertian pengembang kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Berawal dari makna kurir dan kurer, kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh penghargaan. Jadi, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang tidak pernah ada awal dan akhirnya. Sebab pengembangan kurikulum yang berarti secara terus-menerus mengembangkan hasil yang diperoleh menuju yang lebih baik lagi, serta bertumpu pada unsur-unsur yang ada dalam kurikulum. Sedangkan pengembang kurikulum yakni orang yang memiliki peran dalam mengembangkan kurikulum. Peran kurikulum ada 3, yaitu yang pertama peran konservatif. Maksudnya, peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Yang kedua, peran kreatif. Maksudnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Maksudnya, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Peran pengembang kurikulum di sekolah ada 3. Yang pertama, peran kepala sekolah, yang kedua, peran guru, dan yang ketiga, peran komite sekolah dan masyarakat. Peran pengembang kurikulum di sekolah yang pertama yaitu ada kepala sekolah. Kepala sekolah di sini merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah atau mengatur sekolah. Kebijakan dan keputusan mengenai berbagai hal bisa atau tidak bisa diterapkan di sekolah itu tergantung pada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pengembang kurikulum di sekolah memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama sebagai edukator atau pendidik. Peran kepala sekolah di sini sebagai edukator atau pendidik memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek prestasi sebagai guru, seperti menyusun program pembelajaran, melaksanakan evaluasi, melaksanakan analisis hasil belajar, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang kedua, aspek kemampuan membimbing guru. Yang ketiga, kemampuan memberi contoh mengajar atau menjadi BK yang baik. Yang keempat, aspek kemampuan membimbing peserta didik seperti mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengikuti lomba di luar sekolah seperti kesenian, olahraga, maupun mata pelajaran. Yang kedua, kepala sekolah juga berperan sebagai motivator. Peran di sini juga memiliki beberapa aspek sebagai berikut. Pertama, aspek kemampuan mengatur lingkungan kerja atau fisik, seperti mampu mengatur ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan TU. Yang kedua, aspek kemampuan mengatur suasana kerja atau non-fisik, seperti mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama guru. Ketiga, kepala sekolah berperan sebagai manajer. Peran kepala sekolah sebagai manajer memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek kemampuan menyusun program. Yang kedua, aspek kemampuan menyusun organisasi kepegawaian di sekolah seperti pengelola perpustakaan, panitia ulangan umum, dan panitia ujian. Yang ketiga, aspek kemampuan menggerakkan staf atau guru dan karyawan. Yang keempat, aspek kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah. Yang keempat, peran kepala sekolah sebagai supervisor yang memiliki aspek yaitu aspek kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan seperti program supervisi kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima,
Kepala sekolah berperan sebagai leader atau pemimpin. Peran di sini memiliki yaitu kepala sekolah memiliki kepribadian yang kuat, yaitu jujur, percaya diri, bertanggung jawab, dan berani mengambil keputusan. Yang kedua, kepala sekolah mampu memahami kondisi guru dan peserta didik dengan baik. Yang keenam, peran kepala sekolah sebagai inovator, yaitu mampu mencari atau menemukan dan melaksanakan gagasan baru untuk pembaharuan di sekolah. Yang ketujuh, kepala sekolah berperan sebagai administrator. Peran di sini, kepala sekolah mampu mengelola administrasi KBM dan BK, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi keuangan, administrasi sarana atau prasarana, dan administrasi persuratan. Komite sekolah adalah sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah yaitu 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan sekolah. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan sekolah yang berkualitas. Peran komite sekolah yang pertama yaitu 1. Advisory Agency, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Yang kedua, Supporting Agency, yaitu pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang ketiga yaitu Controlling Agency, yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah. Dan yang keempat yaitu Mediate Agency, yaitu sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum secara aktif, yaitu 1. Guru sebagai pemberi pertimbangan. Yang dimaksudkan yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Yang kedua yaitu guru sebagai pelaksana pengembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga, guru sebagai pelaksana kurikulum yang dikembangkan di sekolah. Yang keempat yaitu guru sebagai pengadministrasi kurikulum. Yang dimaksud yaitu melakukan kegiatan penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian dokumen administrasi kurikulum. Yang kelima yaitu guru sebagai implementer atau sebagai pelaksana. Yang keenam, guru sebagai peneliti kurikulum. Yang ketujuh, guru sebagai desainer pembelajaran. Yang kedelapan yaitu guru sebagai seniman pembelajaran. Yang kesembilan, guru sebagai motivator pembelajaran dalam pengembangan kurikulum. Yang ke-10 yaitu guru sebagai mediator pembelajaran. Dan yang ke-11 yaitu sebagai inspirator pembelajaran dalam kurikulum di sekolah.